Halo semuanya, selamat datang di video saya mengenai penjelasan kode C++ di tugas kali ini. Kali ini kita akan membedah sebuah aplikasi sederhana untuk manajemen data mahasiswa yang memungkinkan kita untuk memasukkan, menampilkan, mencari, dan menghapus data. Kode ini menggunakan fitur-fitur dasar C++ seperti struct, array, dan operasi file binder. Mari kita mulai videonya. Bagian 1 itu header files dan konstanta global. Yang ditampilkan di layar ini adalah include iostream, include conio.h, dan seterusnya sampai define size 500. Pertama, kita punya header files dan satu konstanta global. Include iostream itu apa sih? Itu adalah esensial untuk input dan output di C++. Seperti menggunakan cout untuk menampilkan teks di layar atau cin untuk menerima masukan dari pengguna. Kemudian ada include conio.h. Header ini menyediakan fungsi konsol khusus seperti gauge yang memungkinkan program menunggu pengguna menekan tombol tanpa perlu menekan enter. Sangat berguna untuk interaksi cepat. Include studio.h ini adalah pustaka I atau O standar dari C yang masih sering digunakan di C++. Kita memakainya untuk fungsi seperti printf, scanf, dan yang paling penting untuk operasi file binder seperti vopen, vclose, vread, vwrite, dan remove. Kemudian ada include iomanip. Header ini membantu kita memformat output agar lebih rapi. Misalnya setw digunakan untuk mengatur lebar kolom tampilan. Kemudian ada include string.h untuk memanipulasi string seperti menghitung panjang string dengan strlen membandingkan string dengan strcmp atau menemukan posisi karakter tertentu dengan strcspn. Kemudian ada include stdlib.h berisi fungsi-fungsi utilitas umum yang paling sering dipakai di sini adalah sistem CLS. Untuk membersihkan layar konsol ini khusus Windows dan exit 0 untuk mengakhiri program. Kemudian ada include ctype.h. Ini adalah fungsi untuk menguji dan memanipulasi karakter seperti topper yang mengubah karakter menjadi huruf kapital. Kemudian ada define size 500. Ini mendefinisikan sebuah konstanta size dengan nilai 500. Angka ini akan menjadi kapasitas maksimum untuk menyimpan data mahasiswa dalam array kita. Using namespace std. Pernyataan ini membuat kita tidak perlu menulis std berulang kali di depan cout, cin, dan objek standar lainnya. Bagian 2 adalah struktur data struct. Yang ditampilkan di layar ini adalah typedef struct, data tanggal, dan typedef struct, data mahasiswa. Selanjutnya, kita mendefinisikan struktur data untuk menyimpan informasi. Typedef struct in tanggal, bulan, tahun, data underscore tanggal. Ini adalah sebuah struct bernama data underscore tanggal. Tujuannya jelas untuk menyimpan tanggal, bulan, dan tahun sebagai integer. Kata kunci typedef memungkinkan kita menggunakan data underscore tanggal sebagai tipe data baru tanpa perlu menulis struct data underscore tanggal setiap kali. Kemudian ada typedef struct data mahasiswa. Nah, ini adalah struct utama kita, data underscore mhs, yang mempresentasikan satu record data mahasiswa. Di dalamnya ada beberapa anggota, yaitu NIM, nomor induk mahasiswa. Kita gunakan login karena NIM bisa jadi angka yang cukup besar. Kemudian ada nama, seks, tempat, prodi, departemen, alamat, kabupaten, provinsi. Ini semuanya adalah array karakter, char, untuk menyimpan teks seperti nama, jenis kelamin, alamat, dan lain-lain. Kemudian ada data underscore tanggal, tanggal underscore lahir. Ini menarik, kita menyertakan struct data underscore tanggal di dalam data underscore mahasiswa. Ini disebut nested struct, artinya tanggal lahir kita akan memiliki subbidang tanggal, bulan, dan tahun di dalamnya. Kemudian bagian 3 yaitu variabel global. Yang ditampilkan di kode ini yaitu data underscore mahasiswa size, dan n sama dengan 0. Di sini kita memiliki dua variabel penting yang bersifat global, artinya bisa diakses dari mana saja dalam program.
Data underscore mahasiswa, mahasiswa size, ini adalah array global dari tipe data underscore mahasiswa. Array inilah yang akan menampung hingga 500 data mahasiswa di memori saat program berjalan. In n sama dengan 0, variabel global n ini berfungsi sebagai counter atau penghitung jumlah data mahasiswa yang saat ini sudah tersimpan atau dimuat ke dalam array. MHS, nilainya akan bertambah saat data baru dimasukkan dan berkurang saat data dihapus. Kemudian bagian 4, prototype fungsi, menampilkan bagian function prototypes dalam kode. Bagian ini berisi daftar atau prototipe dari semua fungsi yang akan kita gunakan dalam program. Prototipe ini memberitahu compiler tentang nama fungsi, tipe nilai yang dikembalikan, misalnya void jika tidak mengembalikan apa-apa atau int jika mengembalikan integer. Dan parameter yang diterimanya ini penting agar kita bisa memanggil fungsi di bagian manapun dari kode, bahkan sebelum definisi lengkap fungsinya ditulis. Kemudian bagian 5, implementasi fungsi-fungsi pembantu utilities. Sekarang kita masuk ke implementasi fungsi-fungsi, dimulai dari yang sifatnya lebih umum atau pembantu. Fungsi utilitas tampilan, tampilkan dan jelaskan. Bersih layar, garis 1, garis 2, garis, header, keluar secara berurutan. Void bersih layar. Fungsi ini sederhana tapi powerful. Ia memanggil perintah sistem CLS. CLS adalah perintah sistem operasi Windows untuk membersihkan seluruh layar konsol. Void garis 1 integer n dan void garis 2 integer n. Kedua fungsi ini digunakan untuk mencetak garis di konsol. Garis 1 menggunakan karakter sama dengan, sedangkan garis 2 menggunakan karakter kurang. Parameter n menentukan panjang garis yang dicetak. Void garis ini adalah wrapper sederhana yang memanggil garis 1 dengan panjang default 80 karakter untuk konsistensi tampilan. Void header, fungsi ini hanya mencetak judul aplikasi di bagian atas konsol, memberikan tampilan yang lebih rapi. Lalu ada void keluar. Fungsi ini mencetak pesan perpisahan dan kemudian memanggil exit. Exit 0 adalah fungsi dari stdlib.h yang akan mengakhiri program secara paksa, dengan 0 menandakan program berakhir dengan sukses. Kemudian ada fungsi validasi output. Tampilan yang di layar itu adalah valid date, valid sex, valid char secara berurutan. Validasi input itu krusial untuk menjaga integritas data. Invalid date, konstanta in dd, konstanta in mm, konstanta in yy. Fungsi ini memvalidasi apakah tanggal yang dimasukkan valid. Ia memeriksa apakah bulan berada di rentang 1 sampai 12, apakah tanggal sesuai dengan jumlah hari di bulan tersebut termasuk penyesuaian untuk tahun kabisat Februari 29 hari, apakah tahun berada dalam rentang yang wajar misalnya 1900 sampai 2025. Fungsi ini mengembalikan 0 jika tanggal valid dan 1 jika tidak valid, sambil mencetak pesan kesalahan. Invalid underscore sex, konstanta char sex, memastikan bahwa input jenis kelamin hanya L atau P, tidak peduli huruf besar atau kecil, mengembalikan 0 jika valid, 1 jika tidak. Invalid char, char kali ch, fungsi umum untuk memastikan bahwa string input tidak kosong, mengembalikan 0 jika ada isinya, 1 jika kosong. Lalu ada fungsi manipulasi string atau karakter, menampilkan convert underscore to upper array, convert to upper char secara berurutan, void convert to upper array char kali ch. Fungsi ini mengubah semua karakter dalam sebuah string array karakter menjadi huruf kapital. Ini berguna agar pencarian atau penyimpanan data tidak case sensitif. Lalu ada void convert to upper char, char kali ch. Mirip dengan sebelumnya, tapi ini hanya untuk satu karakter tunggal, mengubahnya menjadi huruf kapital. Lalu ada fungsi paginasi output. Tampilan yang ada di layar adalah check underscore line underscore printed, void check underscore line underscore printed, in kali line underscore printed, in max underscore line. Fungsi ini penting untuk paginasi dan saat menampilkan daftar data yang sangat panjang. Jika jumlah baris yang sudah dicetak kali line printed mencapai max underscore line, misalnya 22 baris agar muat di layar konsol standar, program akan berhenti, meminta pengguna menekan tombol dan membersihkan layar, mencetak ulang header table, dan mereset hitungan baris. Ini mencegah data meluber dan tidak terlihat. Kemudian ada fungsi pertukaran swap, tampilan dan jelaskan tukar. Void tukar data underscore mahasiswa kali mahasiswa in A in B.
Fungsi ini melakukan pertukaran nilai antara dua elemen data underscore mahasiswa dalam array. Ia menggunakan variabel temp sebagai perantara untuk menukar data mahasiswa di indeks A dan B. Fungsi ini adalah blok bangunan dasar untuk algoritma pengurutan. Kemudian fungsi pencetakan record. Tampilkan dan jelaskan print underscore record underscore header, print underscore record 2 secara berurutan. Void print underscore record underscore header hanya mencetak baris judul kolom untuk tampilan data berbentuk tabel. Void print underscore record data underscore mahasiswa int C, mencetak satu baris data mahasiswa ke konsol dalam format tabel yang ringkas. Perhatikan penggunaan format specifier seperti %-91D, angka panjang rata kiri lebar 9 karakter, dan %-14s string data kiri lebar 14 karakter untuk menjaga kerapian. Lalu ada void print underscore record 2 data mahasiswa integer J, mencetak detail lengkap satu data mahasiswa dengan format yang lebih terperinci, menampilkan setiap bidang data di baris terpisah. Ini digunakan untuk hasil pencarian. Lalu implementasi fungsi-fungsi menu utama. Sekarang kita masuk fungsi-fungsi inti yang mengimplementasikan fitur utama aplikasi. Pertama ada fungsi menu utama. Tampilan yang ada di dalamnya adalah menu utama. Ini menu utama void. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menampilkan menu utama aplikasi kepada pengguna. Ia membersihkan layar, mencetak judul dan daftar pilihan menu, lalu meminta pengguna untuk memasukkan pilihan. Pilihan yang dimasukkan sebagai integer akan dikembalikan oleh fungsi ini. Lalu ada fungsi menu daftar data. Tampilan yang ada di sini adalah menu daftar. Void menu daftar void. Fungsi ini menangani fungsionalitas tampil data mahasiswa. Pertama, ia mencoba membuka file data underscore mahasiswa.dat dalam metode baca biner RB. Jika file tidak ditemukan atau kosong, ia akan memberikan pesan dan kembali. Jika file ada, ia akan membaca semua data mahasiswa dari file tersebut dan memuatnya ke dalam array MHS global kita. Variabel global n juga dipengaruhi dengan jumlah data yang berhasil dibaca. Setelah data dimuat, ia menampilkan submenu yang memungkinkan pengguna untuk memilih apakah ingin melihat data diurutkan berdasarkan NIM atau nama. Pilihan pengguna akan memanggil fungsi pengurutan yang sesuai, urut NIM atau urut nama. Lalu fungsi menu cari data. Tampilan yang ada di sini adalah menu cari. Void menu cari void mirip dengan menu daftar. Fungsi ini menangani cari data mahasiswa. Ia juga membaca semua data dari data underscore mahasiswa.dat ke dalam array MHS. Kemudian ia menampilkan submenu yang memungkinkan pengguna untuk mencari data berdasarkan NIM atau nama. Pilihan pengguna atau memanggil fungsi pencarian yang relevan, cari NIM atau cari nama. Lalu ada fungsi entry data. Tampilan yang ada di sini adalah entry data. Void entry data void. Ini adalah fungsi untuk memasukkan data mahasiswa baru. Fungsi ini akan meminta pengguna memasukkan setiap detail mahasiswa satu persatu, NIM, nama, jenis kelamin, dan lain-lain. Pentingnya di sini adalah validasi input di setiap langkah, tanggal, jenis kelamin, string kosong. Menggunakan fungsi validasi yang sudah kita bahas sebelumnya, proses input akan berulang sampai input valid. Setelah semua data berhasil dimasukkan, data mahasiswa tersebut akan ditulis di append ke file binary. Data underscore mahasiswa.dat mode AB append binary memastikan data baru ditambahkan di akhir file tanpa menimpa file data yang sudah ada. Program akan bertanya apakah pengguna ingin memasukkan data lagi sehingga bisa menginput beberapa data sekaligus. Selanjutnya fungsi menu hapus data. Tampilan yang ada di sini adalah menu underscore hapus. Void menu underscore hapus void. Fungsi ini memulai proses penghapusan data. Seperti menu lainnya, ia akan mencoba memuat data yang ada di file. Kemudian ia akan memanggil hapus underscore data yang sebenarnya akan melakukan konfirmasi dan penghapusan file. Lalu ada fungsi pengurutan data. Yang ada di sini adalah urut NIM, urut nama, sort underscore NIM secara berurutan. Void urut NIM data underscore mahasiswa int n. Fungsi ini bertugas untuk menampilkan data mahasiswa yang sudah diurutkan berdasarkan NIM. Ia memanggil sort underscore NIM untuk melakukan pengurutan. Kemudian ia mencetak header tabel dan semua record yang telah diurutkan menggunakan print underscore record. Dengan fitur paginasi check underscore line underscore printed agar tampilan tidak terlalu panjang. Kemudian ada void urut nama data underscore mahasiswa int n, mirip dengan urut NIM, tetapi ini mengurutkan dan menampilkan data berdasarkan nama.
yang menggunakan algoritma bubble sort secara langsung di dalam fungsi ini untuk membandingkan nama menggunakan strcmp dan menukar posisi data dengan tukar. Setelah diurutkan, ia juga menampilkan data dengan paginasi. Void sort underscore name data underscore mahasiswa in n ini adalah implementasi spesifik dari algoritma bubble sort yang digunakan untuk mengurutkan array data underscore mahasiswa berdasarkan name secara ascending dari terkecil ke terbesar. Fungsi ini dipanggil oleh urut name. Kemudian ada fungsi pencarian data. Selanjutnya ada fungsi pencarian data. Di sini menampilkan cari in name, cari i nama secara berurutan. Void cari name data underscore mahasiswa in n. Fungsi ini mencari data mahasiswa berdasarkan name. Ia meminta pengguna memasukkan name yang dicari, kemudian ia melakukan pencarian linear sequential search di seluruh array data mahasiswa. Jika name ditemukan, ia akan menampilkan data lengkap mahasiswa tersebut menggunakan print underscore record 2. Jika tidak ditemukan, ia akan memberitahu pengguna. Void cari nama data underscore mahasiswa in n. Fungsi ini mirip dengan cari name, tapi mencari data berdasarkan nama. Pengguna diminta untuk memasukkan nama. Nama tersebut akan dikonversi ke huruf kapital convert underscore to underscore upper underscore array agar pencarian tidak case sensitif. Pencarian linear dilakukan dan jika nama ditemukan, data lengkap akan ditampilkan. Kemudian fungsi penghapusan database. Yang ada di tampilan ini adalah hapus underscore data. Void hapus underscore data. Void ini adalah fungsi yang cukup destruktif karena akan menghapus seluruh database. Ia akan meminta konfirmasi dari pengguna apakah benar-benar yakin ingin menghapus. Jika pengguna menjawab yes, maka fungsi remove data underscore mahasiswa.dat akan dipanggil. Fungsi remove ini akan menghapus file data underscore mahasiswa.dat dari sistem. Setelah penghapusan berhasil, variabel global n akan direset menjadi 0 menandakan tidak ada lagi data yang tersimpan. Jika gagal, misalnya file tidak ada atau sedang digunakan, akan ada pesan kesalahan. Kemudian bagian 7 yaitu fungsi main. Yang ada di tampilan ini adalah in main. Terakhir tetapi tak kalah penting adalah fungsi main. In main ini adalah titik awal eksekusi program. Di dalamnya terdapat sebuah loop do while. Loop ini akan terus berjalan selama di pilihan pengguna bukan 5, yaitu keluar. Di setiap iterasi loop, program akan memanggil menu utama untuk menampilkan menu dan mendapatkan pilihan pengguna. Pilihan tersebut kemudian diproses oleh blok switch case. Setiap case akan memanggil fungsi yang sesuai dengan pilihan pengguna. Misalnya case 1 memanggil entry data, case 2 memanggil menu daftar, dan seterusnya. Jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak valid, akan ada pesan kesalahan dan program akan menunggu input tombol untuk kembali ke menu utama. Ketika pengguna memilih 5, loop akan berhenti dan program akan keluar dengan return 0 menandakan eksekusi yang sukses. Dan itu semua adalah penjelasan lengkap tentang setiap fungsi dalam kode program manajemen data mahasiswa ini. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman semua memahami bagaimana aplikasi ini bekerja dari struktur data hingga interaksi pengguna dan manajemen file. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan, tolong tinggal komentar di bawah ini ya. Terima kasih, bye-bye.